Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Kemarin kalau seandainya ada muslim yang ingin meninggikan bangunannya pada kepemilikan yang dia punya, maka tidak boleh baginya untuk melihat aurat, aib, kekurangan aurat daripada tetangga-tetangga yang ada. Dan kalau seandainya memang lotengnya lebih tinggi daripada loteng tetangganya, maka kemarin pertama Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berpendapat wajib untuk dibangun penutup yang mencegah dia jangan sampai mendekati daripada kepemilikan tetangganya. Tutup pintu, jangan sampai dia nanti mendekati kepemilikannya itu daripada kepemilikan tetangganya. Jadi pakaiin sutra, pakaiin satra, pakaiin tutupan, jangan sampai nanti mendekati daripada milik rumah tetangganya. Sementara pendapat yang kedua, pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tidak wajib hal itu. Jadi nggak ada kewajiban tutupin. Mau ngablak boleh. Makanya di Arab itu loteng dengan loteng ketemu. Jadi loteng tetangga yang satu dengan yang lainnya itu dempetan. Itu tidak apa-apa. Karena merujuk pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara pendapat yang pertama, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tutupin, jangan sampai mendekati milik daripada rumah tetangganya. Wa hakadha ikhtilafuhum fima idza kana baina rajulaini jidarun fasaqata fatalaba ahduhumal akhara bi bina'ihi famtana'a. Ini ikhtilaf para ulama kalau seandainya antara dua orang itu ada tembok yang kemudian jatuh, yang pada akhirnya salah satu daripada kedua orang ini menuntut agar dibangun, maka dia nggak mau. Ini demikian, ini yang jadi masalah itu. Jadi harus dibangun seperti itu. Inilah yang menjadi ikhtilaf para ulama pada masalah tersebut di atas. Kenapa harus ada dindingnya, ada temboknya, demikian tuh. Demikian karena khawatir nanti seperti itu dalam hukum syara, dalam hukum agama pertimbangannya. Wa kadzalika idza kana bainahuma dulabun aw qanatun aw nahrun aw bi'run. Demikian juga apabila di antara kedua orang itu ada dulabun, ada roda kincir angin. Kan kalau orang dulu ada itu ada roda kincir anginnya tuh, atau roda kincir air yang buat muter airnya, atau ada selokannya, atau ada sungainya, atau ada sumurnya. Yang sering sekarang selokan tuh, antara selokan tetangga satu dengan yang lainnya, itu yang kadang-kadang menjadi masalah itu. Fata'attala, kemudian akhirnya rusak. Ini bagaimana hukumnya tuh? Kalau seandainya antara dua rumah orang ini, tetangga dengan tetangga, ada kincir airnya, atau ada selokannya, atau ada sungainya, atau ada sumurnya, kemudian rusak itu, rusak sumurnya, rusak selokannya, ini bagaimana hukumnya? Faqala Abu Hanifah, maka yang pertama berkata Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, bil ijbari fin nahri wad dulabi wal qanati wal bi'ri la fil jidari. Maka dipaksa pada masalah sungai, pada masalah kincir air, pada masalah selokan, pada masalah sumur, tidak pada masalah temboknya. Bal adamul ijbari fil jidari muttafaqun alaih. Bahkan tidak dipaksa pada masalah tembok. Inilah yang disepakati oleh para ulama. Paksa benerin tuh. Jadi kalau seandainya tetangga kita misalnya selokannya rusak ataupun sumurnya rusak, mengganggu selokan tetangga yang lainnya, maka diperbolehkan tetangga yang memang dirugikan ini diperbolehkan memaksa tetangganya itu untuk memperbaiki saluran air atau selokan yang dia punya atau sumur yang dia punya. Fayuqal akhari in syi'ta fabni, maka diperbolehkan dikatakan kepada tetangga yang lain, in syi'ta fabni, kalau engkau mau bangun silahkan. Ini kalau pada masalah apa? Pada masalah selain daripada tembok. Jadi kalau tembok disepakati oleh para ulama tidak boleh dipaksa.
Jadi kalau tembok nggak boleh kita maksain tetangga kita, tembokin dong, nggak boleh tuh. Yang diperbolehkan dalam pendapat yang pertama ini, pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, selain daripada tembok. Jadi mau selokan, mau kamar mandi, mau sumur, mau kincir angin, inilah yang diperbolehkan kita paksakan tetangga kita untuk perbaikinya atau membangunnya. Wa mana'ahum minal intifa'i wa mana'hum minal intifa'i hatta yu'tiyaka qimatal bina'i, dan cegahlah daripada mengambil manfaat sampai dia memberikan kepada engkau harga daripada bangunannya. Jadi kalau nyuruh ngebangun, tetangganya malah harus bayarin tuh demikian tuh. Kalau nyuruh ngebangun, tetangganya malah harus ngebayarin tuh. Jarang kejadian kayak begitu. Wawafaqo, ini pendapat pertama, pendapat daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau seandainya sampai memaksakan tadi tembok untuk dibangun, maka yang memaksakan tetangga ini harus dia ngasih biaya daripada pembangunan temboknya. Kenapa demikian? Karena pembangunan tembok itu tidak diperbolehkan dalam hukum syara untuk dipaksakan pada tetangga yang lain. Yang diperbolehkan tadi yaitu pertama misalnya sungai, atau kemudian yang kedua kincir air, atau selokan, atau sumur, itu diperbolehkan dipaksakan untuk dibangunnya. Wa wafaqahu Malikun 'alal ijbari fid dulabi wal qanati wan nahri wal bi'ri. Dan pendapat ini disepakati oleh Imam Malik pada masalah memaksakan pembangunan daripada kincir air, selokan, sungai, sumur, boleh nggak masalah. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat Imam Malik sama pendapatnya pada masalah tetangga yang satu boleh memaksakan pembangunan atau perbaikan daripada tadi kincir air, kemudian selokan, kemudian sungai, atau pada masalah sumur. Wakhtulifa qawluhu fil jidaril mushtaraki, maka diperselisihkan dari Imam Malik pada masalah tembok. Bagaimana hukumnya? Tembok yang diserikatkan. Tembok ini milik dua orang, kan kejadian tuh. Satu rumah temboknya satu doang. Ini bagaimana hukumnya? Serikat. Dia beli tanah, barang-barang, kemudian bangun rumah, tapi temboknya satu, nggak dua. Dua rumah, temboknya satu. Ini bagaimana hukumnya? Fa'anhu riwayatun bil ijbari wal ukhra bi adamihi. Satu pendapat Imam Malik mengatakan bil ijmari. Bil ijbari boleh dipaksakan untuk dibangun tembok yang lainnya, dan pendapat dari Imam Malik yang lainnya tidak boleh dipaksakan. Jadi ikhtilaf para ulama pada masalah ini. Wallahu a'lam bishawab.